Selamat malam, selamat bertemu di media pembelajaran video untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Mohon maaf tidak bisa hadir untuk melakukan perkuliahan tatap muka dikarenakan ada tugas dari kampus. Oke. Untuk informasi awal, mata kuliah analisis perancangan sistem berubah muatan menjadi analisis perancangan sistem berorientasi objek. Mata kuliah ini mensimulasikan kita sebagai calon analisis untuk melakukan teknik dan pendekatan baru, dalam hal ini orientasi objek, untuk mengembangkan sistem, di mana pengembangan sistem ini akan kita lakukan dengan melalui fase-fase pengembangan dari sebuah metodologi. Jadi diharapkan dengan mengetahui fase-fase dasar dari sebuah metodologi, kita dapat melakukan pengimbangan untuk pada saat kita menggunakan metodologi yang lain. Untuk materi yang pertama dari RPS yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang pengantar analisis dan desain. Untuk capaian yang perlu kita capai pada pertemuan pertama ini, yang menjadi fokusnya adalah bahwa kita mampu mengenal siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, antara lain perencanaan, analisis, desain, dan implementasi, serta bisa menjelaskan evolusi metodologi pengembangan sistem. Hal ini dimaksudkan supaya apapun metodologi yang kita gunakan, proses pengembangan sistem itu tetap dapat kita lakukan tanpa hambatan yang besar, karena boleh dikatakan semua metodologi itu sama dalam tahapan pengerjaannya. Di sini kita akan fokus pada metodologi klasik, yaitu SDLC. SDLC ini memiliki 4 model fase dasar. Diharapkan nanti metode model fase dasar ini bisa kita pahami tujuannya atau tujuan beserta langkah-langkah yang harus dilalui. Jadi di sini kita fokus kepada merancang tapi tidak membangun. Tetapi tetap kita perlu suatu metodologi. Makanya di awal ini kita diperkenalkan dengan SDLC. Pada saat kita berbicara tentang metodologi pengembangan atau perancangan sistem, kita adalah seorang analis sistem. Jadi kita harus bisa menganalisis situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, kemudian kita akan merancang sistem informasi yang kemudian akan diimplementasikan. Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa saat ini kita sedang berlakon sebagai seorang analisis sistem atau analyze system. Tiga dasar analisis yang perlu kita pahami adalah bahwa kita bukan menciptakan sistem yang hebat, tapi kita membangun sistem yang mampu meningkatkan keuntungan perusahaan atau organisasi atau sejenisnya. Hal ini perlu ditekankan karena kebanyakan analis sistem itu membangun sistem yang gagal karena tidak memperhatikan keuntungan perusahaan atau organisasi. Jadi ini diharapkan pada saat kita menjalani mata kuliah ini, atau mungkin nanti setelah selesai, konsep dasar pemikiran kita dalam mengembangkan sistem itu adalah dengan
bagaimana sistem itu mampu meningkatkan keuntungan perusahaan atau organisasi atau sejenisnya, sehingga sistem itu benar-benar bermanfaat. Nah, konsep dasar pengembangan sistem. Konsep dasar pengembangan sistem ibaratkan kita membangun rumah. Kita perlu ide dasar, menghayal gitu, atau membayangkan rumah seperti apa. Kemudian kita coba menggambar. Kita coba menggambar yang sederhana. Kira-kira baiknya seperti apa. Kemudian kalau kita punya pelanggan, ya kita sampaikan kepada pelanggan kita apakah kita suka atau apakah mereka suka atau tidak. Kalau untuk kita sendiri pasti kita melihat kira-kira gambar ini sudah bagus atau belum, sudah memenuhi kita punya keinginan, kebutuhan atau belum. Nah, pasti ada kekurangan-kekurangan di dalam proses penggambaran tersebut, sehingga kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini dimaksudkan supaya kita bisa melihat sebenarnya nanti rumah itu akan seperti apa, mungkin dari tampak depan atau dari tampak samping dan sebagainya. Setelah kita sudah menyukai, baru kemudian kita mulai membangun. Walaupun mungkin ya tadi pada saat kita membangun kita perlu melakukan perhitungan seperti berapa besar bahannya, berapa banyak bahan yang akan kita perlu, apa saja bahan yang kita perlukan, berapa banyak, kemudian cost yang harus kita keluarkan berapa banyak, kemudian tenaga atau pekerja yang kita gunakan tenaga apa saja. Walaupun mungkin di poin kelima ini kita tidak terlalu aktif di mata kuliah ini, tapi setidaknya poin 1 sampai poin 4 ini menjadi dasar pemikiran kita dalam merancang. Dasar evolusi. Evolusi memiliki serangkaian fase dasar yang serupa yang seperti awal tadi sudah disampaikan. Proyek yang berbeda mungkin menekankan sebagian SDLC, dalam hal ini tahapan, atau mendekati fase SDLC dengan cara yang berbeda. Tetapi semua proyek memiliki elemen dari 4 fase ini. Artinya pada saat kita mengembangkan suatu proyek IT, misalnya kita membangun website atau kita membangun aplikasi berbasis Android, atau mungkin kita membangun sarana infrastruktur jaringan, melakukan manajemen jaringan, sebenarnya 4 fase ini pasti akan kita lalui. Gitu, pasti akan kita lalui. Ini sebabnya evolusi itu dapat terjadi walaupun SDLC adalah metodologi pengembangan yang tradisional, tapi sebenarnya dengan 4 fase ini kita bisa mengimplementasikan perancangan untuk metodologi-metodologi baru yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Setiap fase terdiri dari serangkaian langkah yang mengandalkan teknik yang menghasilkan hasil. Dalam hal ini dokumen dan file spesifik yang memberikan pemahaman tentang proyek. Jadi artinya semua fase yang akan kita lalui dari SDLC ataupun mungkin nanti metodologi yang lain, bahwa sebenarnya kita menghasilkan dokumen-dokumen atau dokumentasi sistem yang nanti memberikan pemahaman bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana sistem itu beroperasi, siapa yang menggunakan sistem tersebut, bagaimana diinstalasi dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke tahapan pertama dari SDLC. Tahapan pertama adalah planning. Di sini yang menjadi tujuan dari planning itu adalah apa sih kegunaan dari sistem tersebut, mengapa harus dibangun, terus kemudian bagaimana nanti akan dibangun. Nah, untuk proses perencanaan ini terdiri atas 2 step. Inisiasi proyek, ini maksudnya kita menghasilkan permintaan sistem atau biasanya dibilang kebutuhan sistem. Kedepannya nanti kita mengenal dengan kebutuhan fungsionalitas dan non-fungsionalitas.
seperti apa yang bisa dikerjakan sistem atau data yang dikelola oleh sistem, penggunanya siapa saja, dan seterusnya. Kemudian ada keputusan pelaksanaan pengembangan sistem. Artinya ya setelah kita melihat permintaan sistem, kemudian diputuskan apakah sistem tersebut perlu dikembangkan atau tidak. Nah, sebenarnya perlu dikembangkan atau tidak itu ada melihat dua faktor besar, yaitu faktor cost dan keuntungan yang didapat dari pembangunan sistem itu kelak. Untuk sisi cost ya kita pasti mencari yang cost yang kecil, sedangkan untuk keuntungan kita pasti mencari yang besar. Nah, biasanya umumnya kedua faktor itu mempengaruhi untuk sistem tersebut atau suatu sistem dibangun. Oke, setelah proyek disetujui, baru lakukan proses rencana kerja, jadwal kerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, pekerjaan mana yang menunggu suatu pekerjaan setelah selesai baru dapat dikerjakan, kemudian menerapkan teknik untuk membantu tim mengendalikan dan mengarahkan proyek melalui seluruh SDLC. Nah, kenapa bunyinya seperti itu? Karena di sini kita berperan sebagai tadi seperti di awal sudah disampaikan, yaitu analis sistem. Tahapan yang berikutnya adalah analisis. Yang paling penting dari analisis ini adalah siapa yang akan menggunakan sistem. Siapa yang akan menggunakan sistem? Taruhlah kita di STIMIK, kira-kira siapa yang akan menggunakan sistem tersebut? Apakah hanya prodi ataukah mungkin akan digunakan juga oleh bagian keuangan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah apa yang akan dilakukan oleh sistem. Misalnya kita berbicara tentang sistem pengolahan KRS. Kira-kira sistem mampu melakukan apa? Misalnya mungkin sistem mampu membantu mahasiswa dalam menyusun KRS-nya setiap awal semester. Atau mungkin dapat membantu dosen wali untuk mengarahkan mata kuliah apa saja yang dapat diambil oleh oleh mahasiswa. Kemudian sistem ini akan digunakan di mana? Siapa yang mengelola sistem tersebut? Misalnya taruhlah kepala BAK atau bagian BAK. Terus kapan akan diterapkan? Kalau mungkin misalnya kalau kita bicara tentang pengolahan KRS, berarti sistem ini akan digunakan pada saat awal semester dan seterusnya. Selama fase ini tim proyek menyelidiki setiap sistem saat ini. Artinya pasti pada saat kita membangun atau mau merancang suatu sistem, pasti sudah ada sistem yang lama. Entah sistem itu masih bersifat manual atau masih konvensional. Tetapi itu perlu diselidiki untuk mengidentifikasi peluang perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Setelah itu proses pengembangan konsep untuk sistem dapat dilakukan sehingga menjadi konsep sistem yang baru. Nah, ini penting supaya pada saat sistem yang baru ini dikembangkan atau jadi dibangun itu tidak merugikan pihak pengguna dalam hal ini kampus. Andaikan kalau kita merubah konsep sistem yang lama, padahal sistem yang lama itu sudah bagus. Karena kita merubah, akhirnya bisa muncul tadi dua hal, cost-nya menjadi lebih besar, tapi keuntungannya tidak seberapa, atau mungkin ada keuntungan yang besar, tetapi cost-nya juga besar. Sedangkan kita kan biasanya mencari cost yang jauh lebih murah, tetapi keuntungan yang besar. Nah, ini perlu diperhatikan dan itu menjadi pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang analis sistem pada tahapan ini.
Nah, di sini kita lihat lebih jelas lagi untuk langkah-langkah analisis, mengembangkan strategi analisis untuk memandu upaya tim proyek. Cara menganalisis sistem saat ini dan masalahnya, kemudian merancang sistem yang baru. Sudah jelas seperti tadi sudah sampaikan. Nah, untuk bisa itu kemudian ditunjang dengan pengumpulan syarat, pengumpulan persyaratan. Dalam hal ini melakukan wawancara atau kuesioner untuk mengembangkan konsep sistem baru yang kemudian dikembang sebagai dasar pengembangan semua model proses yang dapat menggambarkan bagaimana sistem akan beroperasi. Yang ketiga yang paling penting, atau setelah kita mengerjakan step 1, step 2, sebenarnya kita akan menghasilkan proposal sistem. Sebenarnya proposal sistem adalah kumpulan atau gabungan analisis, konsep, dan model. Proposal system. Proposal system adalah hasil awal atau analisis awal yang menjelaskan persyaratan bisnis apa yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru. Persyaratan bisnis ini yang tadi seperti di awal sudah saya sampaikan, biasanya atau umumnya itu berupa kebutuhan fungsionalitas dan non-fungsionalitas dari sistem yang baru. Sehingga tahap analisis ini bertujuan untuk menghasilkan analisis awal tingkat tinggi untuk sistem baru. Mungkin saat ini masih bingung analisis awal tingkat tinggi itu seperti apa modelnya atau bentuknya atau bagaimana cara kita bangun. Nah, untuk sementara ini masih pengetahuan. Di materi berikutnya kita akan bisa lebih jelas mengetahui sebenarnya seperti apa itu analisis awal tingkat tinggi. Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, ataukah bagaimana cara dibuat. Next tahapan yaitu perancangan. Tahapan perancangan ini bertujuan untuk kita merancang bagaimana sistem akan beroperasi. Jadi sebelum sistem itu jadi, kita udah bisa tahu bahwa sistem itu akan seperti apa, cara kerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa, dia mengerjakan apa, kita udah bisa tahu. Tetapi mungkin di sini yang kita perlu tambahkan lagi adalah masalah penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini meliputi perangkat keras pada saat sistem itu akan dibangun dan pada saat sistem itu akan diimplementasikan. Begitu juga dengan perangkat lunak, kita menggunakan perangkat lunak seperti apa untuk membangun sistem tersebut, dan pada saat sistem tersebut akan diimplementasi, dia membutuhkan perangkat lunak apa yang wajib ada. Misalnya kita membangun sistem berbasis website, pasti perangkat lunak yang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan, kita butuh web browser, misalnya taruhlah Google Chrome atau Firefox. Kemudian infrastruktur jaringan, apakah sistem ini berjalan di dalam jaringan atau tidak. Kalau dia jalan dalam jaringan kan berarti perlu ada tata kelola infrastruktur jaringan tersebut. Kemudian kita membangun antarmuka untuk interface pengguna. Kita membangun formulir-formulir isian. Umumnya pasti ada formulir yang diberlakukan pada saat diberlakukan untuk sebuah sistem, misalnya pengisian data KRS atau mungkin pengisian data dosen, itu kan dinamakan sebagai formulir. Kemudian sistem kita desain laporannya seperti apa. Misalnya mungkin laporannya berbasis gambar, grafik gitu. Ada mungkin berbentuk tabel. Misalnya kita bikin laporan statistik rata-rata IPK perangkatan, bisa ditampilkan berupa tabel, tapi juga bisa ditampilkan berupa grafik. Kemudian ada program-program khusus yang bisa kita pakai bantu untuk pengembangan atau pembangunan sistem tersebut. Kemudian basis data sebagai sarana pengelola data dan file-file lain yang dibutuhkan dalam proses pembangunan sistem tersebut kelak. Nah, ini langkah-langkah desain yang bisa kita lihat. Pada dasarnya seperti tadi sudah saya sampaikan,
Hanya di sini mungkin lebih menjelaskan beberapa hal, seperti apakah kita yang akan bangun sistem tersebut sendiri, ataukah kita minta bantuan orang lain, ataukah kita beli. Nah, ini seandainya kalau misalnya besok kita KP atau kita melakukan tugas akhir, kita mau yang mana ini? Mau di yang pertama kita sendiri, ataukah yang kedua kita minta bantuan orang, ataukah kita minta bantuan orang tapi kita beli. Ya bahasanya mirip-miripnya bagian pertama dengan bagian kedua ini, tapi nggak apa-apa lah. Tapi di sini memang perlu kita lakukan atau kita definisikan sehingga meyakinkan bahwa sistem itu memang benar-benar bisa dilakukan ke tahapan berikutnya ataukah tidak. Maksudnya step yang ini. Kalau kita bikin sendiri kan berarti kan kita harus mendesain programnya. Tapi kalau kita menggunakan teknik seperti ini, ya berarti kan nggak perlu kita desain program, kita langsung main beli aja. Secara keseluruhan, tahapan desain menghasilkan kumpulan dokumentasi seperti desain arsitektur. Seperti apa akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Desain antarmuka seperti apa caranya, bagaimana caranya akan kita lihat di pertemuan berikutnya. Spesifikasi database dan file serta desain program akan kita lihat. Tapi yang jadi informasi awal atau pengetahuan di awal adalah bahwa pada saat kita memasuki tahapan desain, Anda harus bisa menghasilkan minimal mungkin 3 atau 4 dari dokumentasi yang memang diminta pada tahapan ini. Kenapa? Karena tahapan ini memang akan diserahkan kepada tim programmer. Jadi misalnya besok Anda melakukan KP atau TA, Anda harus bisa merancang sehingga hasil rancangan itu bisa Anda terapkan sendiri. Dalam hal ini Anda membangun coding untuk supaya sistem itu bisa dibangun, ataukah Anda memberikan kepada programmer untuk dapat melakukan coding sehingga sistem yang Anda inginkan bisa dibangun. Jadi kalau kita tidak punya dokumentasi ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa program Anda dibangun oleh programmer, bukan oleh Anda. Berarti programmer itu yang jadi analisis sistem, sedangkan Anda bukan analisis sistem. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa memang pada saat kita besok mungkin karena keterbatasan kita tidak mengetahui atau belum bisa menggunakan program, ya kita minimal kita bisa melakukan tahapan perancangan. Nah, caranya apa? Atau batas apa, kriterianya seperti apa? Kita harus menghasilkan dokumentasi ini sehingga si programmer tinggal melakukan coding untuk pembangunan program yang kita inginkan atau sistem yang kita inginkan. Tahapan terakhir adalah tahapan implementasi. Sistem benar-benar dibangun ataukah dibeli seperti tadi tahapan pada atau step pada desain. Nah, untuk langkah-langkah implementasi sendiri, selain pembangunan sistem, ada proses instalasi. Jadi proses instalasi sistem ini ya seperti kita menginstal atau kita melakukan instalasi supaya dapat diakses oleh pengguna-pengguna yang sudah diinventaris di tahapan analisis. Serta mungkin kita melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pengguna terkait cara mengoperasikan sistem tersebut, itu masuk di implementasi. Kemudian yang terakhir adalah di sini kata kuncinya adalah kita melakukan mengamati pengguna terhadap skenario uji yang kita bangun untuk melihat apakah perlu ada perubahan atau tidak.
perubahan itu makro atau mikro. Kalau makro ya lumayan kerja berat, kalau mikro ya tidak terlalu kerja berat, seperti itu. Tetapi menurut pengalamannya saya atau apa yang saya alami, bahwa perubahan makro ini terjadi karena kita analisis sistem itu cenderung mengabaikan, seperti tadi di awal mengatakan bahwa membangun sistem yang bagus tetapi tidak memperhatikan kebutuhan sistem. Nah, itu teknik-teknik begitu atau cara-cara begitu yang membuat terjadi perubahan makro. Walaupun kalau boleh kita bilang ya sistem itu gagal, karena kalau sudah perubahan makro kan berarti benar-benar perubahan besar-besaran dari apa yang sudah kita rancang dan kemudian apa yang kita bangun. Tetapi kalau mikro kan berarti mungkin misalnya kesalahan bentuk laporan, atau mungkin bentuk laporannya tidak sesuai dengan permintaan, atau perlu ada perubahan-perubahan bentuk laporan, atau mungkin ada informasi yang tidak tepat pada kolomnya kalau itu laporan berupa tabel. Nah, itu mungkin bisa dikatakan perubahan mikro yang tidak membuat sistem itu sampai gagal. Sedangkan perubahan makro ya bisa saja misalnya kita membangun suatu kelola atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh sistem mengelola data mahasiswa. Tapi dalam sistem yang menjadi pengguna untuk berhak mengelola mahasiswa mungkin bagian keuangan misalnya. Padahal dalam aturan kampus tersebut bukan bagian keuangan tapi bagian BAK. Jadi atau bisa saja di kampus tertentu misalnya yang kelola mahasiswa itu adalah bagian keuangan. Nah, kalau seperti itu berarti memang sistem harus menangani akses bahwa yang dapat mengelola data mahasiswa adalah bagian keuangan, bukan BAK. Jadi kita tetap sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya yang ada di perencanaan dan analisis. Siapa yang menggunakan, ya, seperti itu. Oke, saya rasa begitu dulu. Mudah-mudahan bisa membantu walaupun tidak tatap muka. Nanti untuk materinya saya kasih di grup WhatsApp. Sedangkan materi PowerPoint-nya juga sama. Setidaknya dengan adanya penjelasan ini, materi yang bakal saya share bisa jauh lebih jelas. Terima kasih, selamat malam.